pengecekan kulkas 2 pintu. Ini bak airnya ada hancur. Kita colok kulkasnya. Terus jangan lupa cek ampere. Ampere kita perhatiin pengecekan barang orang. Dianggap bagus, analisa masih bagus. Ini timer bergetar, timer ada getaran, berarti timer berputar. Pegang discharge, hangat gak atau panas? Masih hangat, itu dianggap normal. Sistem tidak buntu, sistem tidak buntu, jadi freon masih berputar. Setelah itu kita cek di dalam. Kita bongkar evaporator, melihat rata atau tidaknya salju di dalam evaporator. Kalau mau cepat, mau untuk pengecekan ini, kita buka evaporator, terus kita matiin itu motor fan. Setelah itu, setelah kita matiin motor fan atau kita cabut, kita tunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit apakah saljunya rata atau tidak. Jadi kita dalam pengecekan kulkas ini kita harus teliti apa-apa yang harus kita perhatiin. Perhatiin apakah ada, kalau seandainya ada heater terutama heater kaca suka pecah, kita harus perhatiin. Ini kita tunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Bagaimana, apakah evaporator rata atau tidak? Sekalian juga kita lihat kerapatan pintu. Nah, kerapatan pintu itu mempengaruhi kinerja kulkas. Jadi dingin terbuang keluar kalau karet-karetnya tidak rapi atau tidak rapat, otomatis pendinginan terbuang sia-sia, jadi pemborosan energi. Switch pintu juga kita perhatiin jalan atau tidak. Kebetulan ini pintu kulkasnya pun tidak normal. Kok berapa hari? Besok selesai nih. Kalau saya bawa ke bengkel kan dekat ini, jadi dirapiin langsung, dikuras. Saya pos. Ini seharusnya kalau 15 menit ini udah mulai disimak aja. Ini doang ini caranya memperbaiki dan naruhnya dekat ini enggak? Di dekat kompor nggak kemarin atau mepet ke dinding kembali? Dekat itu triplek. Ya dia nggak boleh mepet. Oh, nggak boleh mepet. Nggak boleh mepet banget. Jadi ini di sini kan suka panas nih, hangat. Iya. Nah ini enggak. Nah ini di penyakitnya di situ. Kalau pinggirnya nggak mepet sama sekali. Ya di belakang. Cuman belakang doang. Hanya belakang ini yang penting. Buang panasnya nggak kebuang. Jadi dikasihlah satu bata diganjal belakang supaya nggak mentok. Dikasih bata di belakang. Kalau ini penyakitnya ini harusnya saya tungguin 15 menit ini. Ini harusnya rata. Harus bersih. Nah, gampang lah. Duitnya nggak cukup, gampang Pak. Iya, iyalah. Gampang. Tetangga ini. Bilangin kalau itu ya. Iya. Ini harusnya rata dia. Rata saljunya. Ini kalau 15 menit, makanya saya lepas kipasnya ini supaya ini kan, supaya nggak di. Bentar normal lagi kalau gitu ya. Insya Allah.
Kalau enggak tuh ambil yang di bengkel nah. Jangan. Mukat yang gede itu ada yang bengkel tuh, 2 pintu, kayak almari. Enggak, pulsanya entah nggak kuat. Tapi nggak masuk nih pintu. Iya. Ini harus dikuras Bisa ini. dikep aja kak. Usahakan pakai vakum pump biar benar-benar uap air di dalam sistem tidak ada. Vakum cilik-cilik vakum kecil aja pakai. Akan vakum semaksimal mungkin. Biar uap air terbuang, terhisap oleh vakum. Sekalipun kita kuras evaporator sama kondensor bersih semua, jika masih ada uap air di dalam sistem, maka risiko buntu sangat tinggi. Oh iya, ini sengaja saya tambah gulungan sedikit, biar gulungan pipa maksudnya, biar kondensor tidak terlalu panas nantinya. Kasihan mesin kalau ini. Rata-rata sekalipun original, saya suka ditambah kondensornya dikit. Sekalipun kondensor masih original, kompresor original, belum pernah servisan, saya usahakan penambahan kondensor sedikit biar hasil lebih maksimal dan filternya tidak mampat. Nah, ini bagus. Kalau lengket ini bagus. Kalau yang tadi nggak bagus. Jadi tunggu 15 menit. Ini dikasih air ludah atau air. Kalau ini lengket, ini pasti bagus dinginnya. Ini untuk ngecek kalau seandainya kurang vakum atau masih ada uap air di dalam sistem, nah ini dia cepat terjadinya mampat. Kalau seandainya benar-benar bersih, jadi ini nggak mampat, nggak terjadi es di dalam. Biasanya kalau dia ada terjadinya mampat kulkas ini dikarenakan ada uap air pas di depan sini, di ujung kapiler sini mengalir uap air tadi jadi beku. Kenapa? Udah di sini, kalau melihat dari sini suhunya udah lebih dari -5 ini lengket. Nah, terus untuk ininya ini harus rapi, harus rata salju. Ini baru diisi. Ini tunggu dulu. Ini baru 4 PSI. Ini baru dicolok, baru udah 4 PSI-an lah. Di bawah 10 ada garis tengah itu, ini sekitar 4 PSI-an. Tunggu harus rata saljunya sampai ke bawah. Untuk ini cukup dingin saja, nggak boleh ada pipa hisap nih, nggak boleh ada es, cukup dingin. Nantinya kalau ada es, nantinya konsumen komplain, dulunya nggak banjir, sekarang banjir. Terus untuk keawetan mesin, kalau di sini ada es, nah mesin ini nggak bakalan awet. Kenapa? Yang dipompanya seharusnya gas. Kalau udah di sini ada es, berarti di dalamnya udah berupa liquid. Jadi kompresor tidak akan kuat
memompa liquid refrigerant. Alhamdulillah udah mulai rapi, udah bagus saljunya. Ini kalau dia bagus, ini lengket tangan lengket. Untuk pekerjaan jangan sampai lupa ukur ampere. Ini tekanan baru 9 PS 8 PSI. Ini makin dingin ruangan, makin dingin evaporator, tekanannya makin turun, dan ampere pun akan berikut turun. Ini tadi dari 8 PSI, sekarang ini tinggal 2-3 PSI-an. Dia turun, berarti di dalam, kalau dia turun vakum ke 0, berarti di bawah 0 berarti dia mampat. Kalau itu dia turun dengan tadi 8, sekarang ini udah 3, berarti evaporatornya udah rata dengan es. Ini udah boleh dipasang kipas. Nantinya yakin ini nggak ada masalah, nggak bakalan buntu, nggak bakalan mampat.